mengikhlaskan hati kita untuk menyambut Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambamu. You are here, moving in this midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning life around. I worship you. I worship you. You are here, turning every heart. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. Mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. 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 Sama-sama kita katakan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working.
sini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada buat setiap kami Bapa. Oh, kami percaya Tuhan Engkau hadir buat setiap kami Bapa. Tak henti-hentinya kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Kalau Tuhan boleh kumpulkan setiap kami di tempat ini, kalau kami boleh beribadah meskipun online Tuhan, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan selalu ada buat setiap kami, bahwa penyertaan Tuhan ada untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau memuji dan menyembah nama-Mu, kira nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari kita katakan amin. Siap memuji Tuhan saudara? Mari kita angkat pujian ini bersama. Come on. Saya percaya bahwa ada sukacita Tuhan buat kita semua, amin. Sing it. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
kasih Bapa, terima kasih. Kami undang Roh Kudus untuk hadir di sini Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu adalah penghibur kami dan penolong kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Katakan Kau lembut. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang kembali padamu di hari Minggu yang indah, di ibadah online ini. Tuhan mau memberkati kami, mengurapi kami. Dimanapun jemaat Home CCD berada, Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Kau berkati hingga mereka boleh menyiapkan hati mereka untuk menangkap apa yang menjadi isi hatimu. Urapi berkati hamba-Mu, Kau berkati kami semua, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CCD dimanapun berada. Ya, saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami persoalan yang berat dalam hidup, ataupun kita tertimpa musibah, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tampak diam? Mengapa Tuhan tampaknya tidak berbuat apapun? Lambat laun, pertanyaan ini akan membuat kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kemudian tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CCD dimanapun berada. Pada saat ini kita akan belajar bahwa terkadang diamnya Tuhan adalah untuk mengajar kita agar kita tetap berserah dan menaruh kepercayaan kita yang penuh kepada Tuhan. Ya. Dan menaruh kepercayaan kita bahwa perahu kehidupan kita tidak akan tenggelam. Katakan amin. Mari kita belajar dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Dalam perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CCD dimanapun berada. Di dalam perikop ini, ya, saat itu Tuhan Yesus selesai mengajar, ya, mengajar orang banyak dan meminta murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, ya, dengan perahu, ya, melalui Danau Galilea. Atau nama lainnya adalah Danau Tiberias. Danau ini memiliki luas sebesar 166 km persegi. Dan kedalamannya mencapai 43 meter. Terletak 211 meter di bawah permukaan laut. Ya. Di sisi terpanjang 21 km dan sisi terlebar 13 km. Danau ini merupakan danau air tawar terendah di dunia. Dan danau terendah kedua setelah Laut Mati. Nah, di ayat 35 dikatakan begini, pada hari itu, waktu hari sudah petang, ya, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Pada waktu petang, ya, menunjukkan setelah seharian, Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dalam kondisi fisik yang sangat lelah. Alih-alih Tuhan Yesus beristirahat pulang ke rumah, ia justru meminta murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Nah, awalnya Yesus duduk saja sambil sesekali ya mungkin menikmati suasana menjelang malam. Dan tentu saja karena sebagian murid-muridnya adalah nelayan, sementara Tuhan Yesus dulunya adalah tukang kayu, maka murid-muridnya tentu yang memegang kendali perahu tersebut. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Home CCD dimanapun berada, di ayat 36 dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Karena waktunya menjelang malam, ya,
lebih dari jam 6 petang, dan karena kelelahan pelayanan, dikatakan apa? Tuhan Yesus duduk untuk istirahat, dan kemudian ia pergi ke buritan, ya, bagian belakang kapal, dan tidur di sana. Di ayat 37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, perjalanan menggunakan perahu ternyata mendapat kendala yang sangat besar. Perahu murid-muridnya dan perahu yang lain ternyata menghadapi masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena ada taufan yang sangat dahsyat. Dengan adanya taufan, mereka terombang-ambing berjam-jam. Bahkan air juga masuk ke dalam perahu tersebut. Dengan masuknya air membuat mereka tidak mampu melakukan apapun. Sekalipun mereka sudah terbiasa, ya, dengan kondisi di Danau Galilea dan sudah memiliki pengalaman mengendalikan perahu, namun dahsyatnya gelombang dan angin taufan yang sangat keras justru membuat murid-muridnya ketakutan. Nah, karena merasa akan segera tenggelam. Di dalam ayat 38 dikatakan begini, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Uniknya, bagaimana kita dapat membayangkan bahwa Tuhan Yesus tetap tidur saat ada taufan. Dan Tuhan Yesus tetap terpulas tidur saat air mulai masuk dalam perahu. Tertidurnya Tuhan Yesus ini apakah pura-pura untuk menguji murid-muridnya saja? Tentu saja tidak, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Tuhan Yesus sungguh-sungguh tertidur karena kelelahan setelah seharian melayani. Dan karena ia tertidur sangat nyenyak, ya kan, deep sleep, ya, ia tidak menyadari bahwa perahu yang ditumpangi itu tidak mampu untuk bergerak lebih jauh, untuk sampai ke seberang, sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena ada angin taufan yang sangat dahsyat. Nah, karena Tuhan Yesus tidak bangun, sementara murid-muridnya merasa perahu akan segera tenggelam, maka mereka membangunkan Tuhan Yesus. Sampai di sini coba kita renungkan dengan dua pertanyaan ini. Satu, kita renungkan ya. Kalau kita yang berada di perahu tersebut, apakah kita akan membangunkan Tuhan Yesus? Kedua, kalau kita tidak membangunkan Tuhan Yesus, apakah perahu tersebut akan tenggelam? Coba kita renungkan. Nah, kalau kita berada di posisi murid ketika itu, tentu sangat tidak mudah posisinya. Ya. Sementara kita hanya membaca kisah mereka. Sementara mungkin kita tidak ada dalam keadaan yang real di sana. Ya, ada terpa anginnya, bagaimana air itu masuk, kita tidak mengalami paniknya. Tapi ketika kita ada di sana, ya, kita akan sungguh-sungguh merasa khawatir dan takutnya akan tenggelam. Nah, benar bahwa para murid tidak seharusnya khawatir. Benar. Ya. Namun perkataan ini keluar karena kita sebagai pembaca dan tidak mengalaminya sendiri. Di ayat 39 dikatakan begini. 39 dikatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, ketika Tuhan Yesus bangun, ya, ketika Tuhan Yesus bangun, masalah yang besar bagi para murid, yaitu masalah antara hidup dan mati, itu pun selesai dalam sekejap. Dari keributan yang sangat luar biasa itu, tiba-tiba angin reda, angin tunduk dan taat kepada Tuhan, kepada Yesus. Nah, padahal itu semua benda mati. Ia nggak punya telinga untuk mendengar, tidak punya mata untuk melihat, ya, tidak punya pikiran untuk memproses apa yang dikatakan oleh manusia. Namun oleh Tuhan Yesus, alam semesta tunduk dan taat kepadanya. Katakan amin. Di ayat 40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan Yesus mencela murid-muridnya dengan mengatakan, mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Ini kontradiktif. Kenapa? Bukankah di dalam perjanjian lama, contoh kita ambil dalam Mazmur 5 ayat 3.
Dikatakan begini, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Kita ambil lagi di dalam Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Dan masih banyak ayat-ayat lagi yang menuliskan bahwa berteriak meminta pertolongan kepada Allah bukanlah hal yang salah. Lalu mengapa seolah-olah tindakan membangunkan Tuhan Yesus adalah tindakan tanpa iman? Apakah tindakan membangunkan Tuhan Yesus adalah tindakan tanpa iman? Sejujurnya kalau kita di dalam perahu, ya, atau gini, sejujurnya kalau saya di dalam perahu, saya juga akan membangunkan Tuhan Yesus. Karena itu adalah hal yang manusiawi. Dan Alkitab pun mengajarkan agar kita berseru meminta pertolongan pada Tuhan Yesus. Katakan amin. Ketika kita dalam kesulitan, kita diminta, Alkitab mengatakan bahwa kita harus berteriak. Kita berseru kepada Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mencela tindakan murid-muridnya ini? Mari kita lihat lagi ya. Di dalam apa yang disampaikan Yesus, di dalam apa yang disampaikan murid-muridnya di ayat ke-38. Bagian terakhir. Mari kita lihat sekali lagi. Para muridnya mengatakan begini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dikatakan oleh para murid itu, engkau tidak peduli. Nah, kata engkau tidak peduli, apakah ini tindakan iman? Tentu saja tidak, Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Perkataan engkau tidak peduli justru menunjukkan bukan saja perkataan, namun juga tuduhan kepada Tuhan Yesus. Ya, setelah mereka beberapa waktu bersama Tuhan Yesus, sampai mereka di dalam peristiwa ini, ya, mereka masih dapat mengatakan bahwa Yesus tidak peduli dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa apa yang diucapkan oleh murid-muridnya sama sekali bukanlah tindakan iman. Sampai di sini menangkap. Lalu bagaimana dengan diri kita? Apakah kita masih percaya di saat memiliki masalah dan persoalan yang seolah-olah badai menghantam perahu kehidupan kita? Apakah ketika badai kehidupan menghampiri perahu kehidupan kita, kita akan mengatakan pada Tuhan Yesus, engkau tidak peduli padaku? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Mereka yang dalam menghadapi pergumulan, bahwa bahkan terjepit antara hidup dan mati, dan berkata bahwa Tuhan Yesus tidak peduli, adalah sebuah tindakan tanpa iman. Katakan amin. Saya ulangi. Bahwa mereka yang menghadapi pergumulan, bahkan terjepit antara hidup dan mati, dan berkata bahwa Tuhan Yesus tidak peduli adalah sebuah tindakan tanpa iman. Kita kembali. Lalu setelah murid-muridnya berkata engkau tidak peduli, mereka juga mengatakan bahwa kita binasa. Bayangkan bahwa murid-muridnya menggunakan kalimat kita binasa. Artinya mereka yakin bahwa Yesus juga akan binasa dengan angin ribut itu. Sampai di sini kita dapat melihat bahwa kekeliruan para murid, ya, bukanlah membangunkan Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Bahwa kekeliruan dari para murid bukanlah membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur. Namun karena apa yang diucapkan adalah ucapan tanpa iman sama sekali. Katakan amin. Mereka merasa bahwa Tuhan Yesus yang telah mereka lihat dengan mata sendiri, Tuhan Yesus yang mengajar dan mengadakan mujizat, mereka juga masih berpikir bahwa taufan ganas itu akan menenggelamkan Tuhan Yesus juga. Maka tidak heran bila Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sesungguhnya mereka belum mengenal Tuhan Yesus, sekalipun sudah mengikuti Tuhan Yesus dan melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Masalah sebenarnya dapat membuat kita mengerti isi hati seseorang. Ketika masalah itu datang dalam hidup kita, maka isi hati kita yang sesungguhnya akan muncul keluar. Katakan amin. Iman seseorang akan diketahui ketika ia berada pada titik hidup dan mati. Saya katakan sekali lagi ya.
Saya ulangi. Iman seseorang akan diketahui ketika ia berada pada titik antara hidup dan mati. Saat masalah besar dan berat itu muncul. Karena itulah hari ini kita belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa kalau kita sudah mengundang Yesus masuk ke dalam perahu kehidupan kita, maka kita tidak akan tenggelam. Katakan amin. Ketika kita mengundang Yesus masuk dalam perahu kehidupan kita, maka kita tidak akan tenggelam dengan masalah. Karena masalah itu tidak akan dapat menenggelamkan Tuhan Yesus yang juga ada di dalam perahu kehidupan kita. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini, tindakan apa yang membuat murid-murid itu takut? Tindakan apa yang membuat murid-murid itu khawatir? Bukan membangunkan Tuhan Yesus yang salah. Kita berseru pada saat masalah datang. Kita berdoa, kita berteriak minta pertolongan Tuhan. Itu tidak salah. Yang salah pada murid-murid adalah apa yang diucapkan. Hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, ini masalahku. Tuhan, ini perahu kehidupanku. Aku tahu bersama dengan Engkau yang ada dalam perahu kehidupanku, aku tidak akan pernah tenggelam. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan, bahwa di dalam mengarungi kehidupan ini, kami ada dalam perahu kehidupan di mana Engkau hadir dalam perahu kehidupan kami. Kami tahu ketika badai itu datang dalam kehidupan kami, kami percaya kalau Engkau ada di dalam perahu kami, maka itu tidak akan pernah tenggelam. Hadirlah Engkau, selalu sertai kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih. Hadirlah bersama dengan kami, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, dan jangan lupa terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.